Para penghafal Quran pada saat menghafal dan hafalannya tidak masuk-masuk. Dan dia pusing. Kenapa itu betul masuk pusing? Kira-kira dia kenapa ya Ustaz? Ya, tanyakan pada dia. Ini kan karena Anda yang tahu, ini kan cuma dua. Kalau bukan Anda, teman Anda. Itu. Ya, kalau Anda pusing, ya Anda pusing kenapa? Saya tanya. Kalau teman Anda yang pusing, ya tanya sama dia gitu kan. Kalau penyebabnya non teknis seperti apa yang terkait dengan sebab-sebab sulitnya masuk kemudian hafalan ke dalam benak kita, maka ada beberapa kondisi. Pertama, menghafal dalam keadaan banyak pikiran. Ya, karena itu tidak dianjurkan. Semua para pakar Al-Quran mengatakan dengan kalimat yang sama. Tidak dianjurkan bagi seorang penghafal Quran menghafal dalam keadaan banyak pikiran. Sehingga untuk memasukkan Al-Quran ke dalam kepalanya, ke dalam jiwanya, itu terhambat dengan banyaknya pikiran-pikiran yang sedang kemudian dia pikirkan. Jadi kalau sedang gelisah, sedang banyak masalah, sedang ada persoalan, tiba-tiba ikut misalnya karantina Al-Quran, atau ada kewajiban untuk menghafal, maka saran para ulama tenangkan dulu sebelum Anda memulai hafalan. Tenang dulu, kemudian masuk ke kaidah-kaidah menenangkan diri, di situ ada zikir dulu, di situ ada berdoa dulu, ya di situ kemudian meminta pertolongan kepada Allah, jalan dulu sebentar, lihat suasana tenang. Kalau sudah merasa nyaman, merasa tenang, baru kemudian Anda mulai menghafal Quran. Yang kedua, niat, perbaiki niat. Lakukan semua hafalan itu karena Allah, sehingga tidak menjadi beban ketika Anda menghafal. Ringan aja, terserah Allah mau dikasih berapa. Makanya Nabi pun selevel Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau akan mulai menghafal, itu oleh Allah diberikan rumus untuk mengentaskan semua kesulitan hafalan. Bagaimana rumusnya? Perhatikan kalimatnya. Ketika kalimat pertama diturunkan kepada Nabi, untuk kemudian Nabi bacakan, Iqra. Di Gua Hira itu, di Jabal Nur, Gunung Cahaya. Iqra, baca. Apa jawab Nabi? Ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Jawabannya nggak bisa. Padahal saat itu Nabi sedang tidak pusing. Ya, nggak bisa baca. Iqra kedua, ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Iqra yang ketiga, baca ma'ana biqari. Lantas dipeluk oleh malaikat Jibril. Perhatikan dengan sempurna kalimatnya. Maka dibacakanlah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Muhammad SAW. Bacalah, mulai baca, ikuti bacaan ini, hafalkan ini, lakukan bismi rabbik karena Allah. Lakukan karena Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang menciptakan kamu saja, itu begitu mudah. Penciptaan itu begitu rumit dibandingkan dengan membuat kamu bisa membaca. Membuat kamu bisa mengikuti bacaan, itu lebih rumit mencipta manusia. Tapi mencipta pun begitu mudah bagi Allah, apalagi menjadikan kamu bisa mengikuti bacaan. Jadi kalau engkau jadikan semuanya karena Allah, bismi rabbik, karena Allah yang merawatmu. Karena Allah yang memberikan kemampuan kepadamu. Karena Allah yang memudahkanmu. Jangankan engkau belajar, tak belajar pun, tak ada guru pun, tak ada sekolah pun. Seperti engkau sekarang ini, engkau tidak punya guru mengajarkan membaca, engkau tidak pernah sekolah, engkau tidak pernah talaqi, maka Allah akan jadikan mudah seperti Allah mudah menciptakanmu. Syaratnya apa? Bismi rabbik, karena Allah.